Halo guys, ketemu lagi bareng kita, saya Rizky sama Kiki. Udah lama kita nggak upload ya Ki ya, semenjak terakhir itu di DKRT berarti kita di DKRT. Sekarang tuh saya ada di kandangnya sana, kan? Helmi. Nama aslinya? Nama aslinya Helmi. Helmi, cuman nama kandangnya Kabayan Kanari. Nanti ada review kandangnya kayak gimana. Buat saya pribadi, kenapa saya pengen main ke sini tuh? Saya tuh penikmat grup-grup kenari di Facebook. Nah, si Kabayan Kanari ini teh, dia tuh selalu terdepan Jim. Soal orang-orang yang mungkin ada ya, oknum lah ya kita ngomongnya gitu, yang ngejual paut di bawah harga pasaran dan sebagainya. Nah, si Kanari Kabayan ini teh di si Facebooknya selalu ngasih info. Kalau buat saya itu info buat si pemula bahwa ternyata harga ini itu ada yang ngejodohin, ada yang menjual mahal gitu. Tapi sebelum ngebahas kenarinya, gimana di masa PPKM ini kehidupan berpengaruh nggak? Kalau untuk yang Pribadi mah alhamdulillah nggak ngaruh. nggak terlalu ngaruh. Karena kan kita memang usaha sendiri. Cuman yang berpengaruh itu dari kiriman kebetulan kan kiriman bahan-bahan importnya yang agak tambah. Kalau itu aja sih. Selebihnya mah Enggak ya, fine aja. tapi sehat-sehat ya, Alhamdulillah sehat. sehat. Jual kenari lancar. Lancar ya. Oke, lanjut lagi. Kita ngomongin soal pakan sekarang. Kan pakan si kenari Kabayan ini tuh heboh nih di grup-grup Facebook ya. Sampai saya tadi bukan tadi sih, beberapa hari yang lalu baca yang tadi saya cerita sebelum kita tag nih. Di Gokil nggak boleh program pakan. Karena nyampe ada orang yang bilang gitu, berarti iya banyak diomongin gitu sebenarnya. nama kejualan ya kudu promo masalahnya kalandong. Iya sih misalnya itu. Cuman jelasin lah si pakan yang dibikin sama si kenari Kabayan itu apa sih, gimana sih, nah sih banyak orang yang nyoba gitu atau gimana, emang apa sih bedanya dengan pakan-pakan yang lain? Sama sih bedanya. Sama aja kan begini Sama aja, sama. iya. Cuman mungkin nggak tahu dia ada apa proses apakah atau jadi berangkat dari senang kenari dulu ya. Kita berangkatnya dari dari hobi dulu dan dari permasalahan yang umum, dari peternak. Pertama, betina susah birahi, jantan susah birahi, telur ngejong, ya kan. Terus kawin kadang kawin terus tapi nggak nelor gitu kan. Awalnya saya bikin pakan ini tuh pengennya untuk pribadi, tidak di share ke siapa. Itu cuma alhamdulillah pakan ini tuh ya untuk dipakai pribadi udah bertahun-tahun, alhamdulillah bagus. Terus ketika saya bikin grup SPKN, banyak yang teman-teman. SPKN itu apa tuh? Silaturahmi peternak kenari Nusantara. Nah, ketika saya bikin grup itu, nah kebetulan saya temuin lah masalah-masalah yang saya sebutkan tadi kan, kayak fertil kayak gitu betina susah birahi segala macam. Nah, akhirnya saya nyobalah nge-share. Awalnya mah satu sama Bang Januar ya, Bang Januar di Lubuk Linggau. Saya bikinin, terus saya kasih ke dia, ya kebetulan yang burung yang awalnya lesu gitu, jadi birahi lagi lah, jadi naik jadi misalkan dari yang lesu itu jadi normal jadi normal, Itu tanpa jemur itu kan? tanpa jemur. Ya. Alhamdulillah jadi normal lagi gitu kan. Terus ya dengan sarannya Bang Januar dulu memotivasi saya untuk berjualan di grup. Berjualan lah pakan berjualan. Nah, saya akhirnya memberanikan diri karena betul mah takut nggak cocok ya dari teman-teman gitu. Memberanikan diri buat membuatlah si pakan itu saya buat. Awalnya cuma 20 piece. Cuma 20 piece. Per piece-nya tuh berapa gram? 250 gram. Seperempat lah ya. Awalnya 20 piece, saya share di grup SPKN, tidak di Gokil. Saya cuma grup di SPKN, terus alhamdulillah banyak yang nyoba. Minggu pertama 20, terus banyak lagi permintaan, bikin 30, bikin 50, habis terus.
Nah terus kebetulan waktu kita ngumpul di sini di depan Gokil, ya ada maksud saya yang ingin ABCD lah gitu, untuk salah satunya untuk sumbangsi di Gokil. Saya minta izin lah ke ketua Gokil yang punya grup ya, punya grup Kang Nanang, Kaceng senior. Terus akhirnya diperbolehkan lah ya, karena saya juga admin di Gokil, diperbolehkan bisa di Gokil. Saya selesai di Gokil, ya alhamdulillah jadi cangkeng ya. Tapi hasilnya kan. Tapi di luar grup Gokil itu udah boleh tersebar di grup yang lain kan? Grup yang lain ya, karena udah boleh kan? Udah boleh karena saya punya seller. Sellernya Amran Kenari sama Sule Kenari. Sule Kenari yang dari Jakarta, Amran di Bandung kebetulan. Dan mereka yang bergerilya lah di mempromosikan di grup-grup lain di luar Gokil. Dan saya sendiri sebetulnya orientasinya bukan bisnis, bukan ya. Disclaimer dulu nih, bukan orientasinya bukan bisnis, karena kalau kita bicara bisnis, keuntungan saya harus gede. Sedangkan untuk bikin 1 kilo pakannya itu saya butuh modal 100.000. 1 kilo pakan. Kalau dihitung sama macam-macamnya lah gitu. Dan ku capek. Can kurokona, can kopinya berat. Terus ketika saya ngejual 1 kilo cuma 120 atau misalkan 30.000 per pack gitu ya, per 250 gram. Jadi saya cuma punya batu 20. Punya di cangkeng lagi ikat uang pijit tuh. Iya lah gitu. Cuman insya Allah Ridho untuk membantu teman-teman ya, mudah-mudahan sih makannya besok. Dan alhamdulillah selama ini belum pernah ada tren nampakan misalkan jelek lah atau segala macam. Mungkin ada gitu yang orang-orang yang nggak cocok mungkin. Yang nggak cocok mungkin ada, cuman dia tidak menyampaikan langsung ke saya. Gitu. Banyaknya yang menyampaikan ke saya langsung, ya alhamdulillah kepakan. Nah, tapi ya saya mau nanya nih, si pakan Kabayan Kenari ini bisa ngobatin buat impor gitu kan? Iya, impor kan bisa. Bisa. Nah, maksudnya kan suka ada darah atau jebolan yang si perutnya hitam, uratnya urat kayak gitu. Nah itu tuh bisa menyembuhkan nggak sih ya si pakan ini? Kalau soal menyembuhkan, pakan saya mah pakan alami. Jadi semua ada prosesnya. Pakan saya sempat ngobrol gitu sama teman-teman juga. Si pakan saya itu cuma mempercepat proses birahi. Karena khususnya memang buat ternak ya. Tapi bukan mempersingkat waktu. Dalam artian gini lah. Betina usia 4 bulan dipaksakan pakan saya nggak akan birahi. Karena belum cukup umur gitu. Tapi kalau misalkan poisnya udah 6 bulan, 7 bulan, yang lokalan ya. Betulnya yang lokalan 6 bulan, 7 bulan dan belum birahi, dipakai pakan saya insya Allah gitu, cepet ke birahi, cepet ke mau kawin. Nah kalau untuk penyembuhan black spot ya sebetulnya itu namanya tuh ya. Oh itu dinamakan black spot. Oh kalau bahasa Inggris nama uratnya gawang. Nah kalau yang saya tahu yang punten bisa dapat tidak. Nggak sanes dokter gitu ya. Cuman poesinya namun misalkan si perutnya hitam, ya itu ada konsumsi makanan yang sudah terolah dengan baik. Oh itu dari makanan source-nya kenapa bisa ada urat di situ tuh? Ya saya tahu sih, tapi dukanya karena harus nanti kalau misalkan ada yang lebih tahu boleh komen di bawah. Betul sih. Kalau ada yang lebih tahu biar saya juga bisa belajar sama belajar. Soalnya saya pernah dulu pas ya masih ternak serian sebelum masih ternak seri. Ya, saya sakit bawa ke dokter hewan. Jadi kenapa dok? Kayak ini penyakitnya rasanya inilah. Ya malah dikasih obatnya obat pasar burung kan. Dalam hati sama-sama aja lah ini. Nah, untuk masalah itu saya kebetulan dapat info dari senior saya yang untuk membantu si ini ngilangin black spotnya itu. Bukan ngilangin, jadi proses pencernaannya akan lebih bagus. Sama kayak ayam. Iya. Ayam kalau misalkan posisinya lagi makan beras gitu, pasti dia makan batu untuk memproses pengunyahan kan. Nah, di Kenari juga kemungkinan seperti itu seharusnya gitu. Karena sama unggas lah. Gitu. Nah, kata
si senior saya itu lah yang nggak akan saya sebutin namanya, misi dianya malu lah gitu kan. Yang pasti keren lah, salah satu pemotivasi saya gitu. Coba pakai grid itu apa? Itu yang dari telur itu. Oh, no, maneh boga eta yang dari sotong sama bubuk. Nah, kerang. Oh, iya. jadi nanti pengolahan yang namun misalkan posisinya namun di hayam ya jatuh ke telur, kayak jakun gitu ya. Jadi si itu proses penggilingannya lebih bagus, nanti otomatis bakal bagus juga gitu ke kenarinya. Bisa dicoba sih daripada obat-obatan. Bisa dicoba. Saya juga kebetulan mau nyoba, lagi nunggu kiriman gridnya nih. Soalnya sekarang kalau kita terus gitu ya, pakai vitamin, pakai obat, ya apa ya, samalah kayak kita kayak manusia gitu, kalau minumin obat terus vitamin ke badan tuh tengah gitu. Kasihan gitu. Ya, makanya untuk saya mah cuma nyaranin ke teman-teman ya, jangan selalu terpaku sama obat-obatan. Nah, kita masih ada bahan-bahan alami untuk menyembuhkan. Misalkan kalau misalnya untuk yang mencret kita bisa pakai binahong, daun-daun gitulah, ginseng dan segala macamnya gitu. Silahkan browsing aja di Google. Nah, kalau itu kegunaan ginseng itu apa sih? Daun ginseng ya? Daun ginseng sebetulnya yang saya tahu buat stamina si burung, terus buat menghangatkan burung. Cuaca nih lagi jelek nih gitu kan, lagi sering hujan atau sering mendung, anginnya yang gede ya, sekali-kali kasih ginseng bagus gitu buat menghangatkan. Kalau si binahong tadi? Binahong banyak gunanya. Yang salah satunya sistem pencernaan, misalkan mencret, alhamdulillah. Terus yang kemarin itu ada kasus yang ambeien tuh si duburnya keluar. Nah si binahongnya ditumbuk terus diolesin, alhamdulillah sehat lagi itu. Kirain dikasih kayak apa, sawi gitu udah aja apa? Ya kalau untuk sehari-hari kalau buat yang mencret ya dikasih kayak sawi. Itu mah karena penanganan khusus ya. Balik lagi ke pakan dikit kan kata si pakannya itu bisa membantu mungkin beberapa yang fertil, yang ngosong, jadi isi. Sama bikin si pakan dari tahun berapa? 2012. Nah, dari 2012 sampai sekarang pernah ngerasain zong nggak? Ya pasti ada. Cuman jumlah jong lebih sedikit dibanding yang isi. Oke. Yang jong pasti ada lah setiap. Karena jong atau tidaknya si burung sebetulnya gimana kondisi burung itu. Oke. Terus nih catatan buat teman-teman, kalau misalnya ada jong jangan ganti jantan. Kalau kita misalkan itu kenapa? Alasannya kenapa? Kalau asumsinya kita selalu ngejong ganti jantan, kalau 10 kali ngejong berarti ganti jantan 10 kali. Kalau 100 kali ganti jantan 100 kali. Ya oke sih. Berarti apa solusinya misalkan kayak gitu? Yang penting mah nutrisi dari si burung, vitamin si burungnya benar-benar diperhatikan, perawatan, kebersihan gitu. Karena ya kayak manusia lah, kalau misalkan kitanya sehat, badan sehat, kita juga betul gitu kan. Iya. Pokoknya melogikana lah, kalau misalkan terak yes, ngejong, ganti deh yes. Oh biar dulu ya. Melima. Musingan otomatis bakal musingan. Saya aja cuman berapa 6 pasang ya, udah kieu. Tapi nggak apa-apa lah, di jalan proses semua juga butuh proses. Salah satunya dari ngejong itu bukan, salah satunya dari aktivitas si burung ya, sehat atau tidaknya gitu. Terus dari cara perkawinannya yang harus diperbaiki, vitaminnya yang harus diperbaiki. Itu bukan solusi ganti. Cara perkawinan yang diperbaiki itu gimana maksudnya? Ya, karena gini lah, yang saya tahu mah ya, kawin burung itu ada beberapa versi ya. Ada yang intensitasnya banyak, gitu kan. Misalkan si burung A kawinnya teh satu tungkulan bisa terusnya nyercak gitu ya. Nyercak bahasa Jerman. Nah, berkali-kali ya. Translate. Terus ada juga yang memang cuma sebentar tapi lama. Lama dia punya but. Oke. Terus ada juga yang terusnya sering. Nah, gitu. Terus perkawinan juga terkadang di kita memang sih banyak yang berhasil ya. Terkadang kita banyak yang sistem digilir. Kawin cabut. Cabutnya itu
bukannya dicabut ya ada ya pagi-pagi misalkan dikawin sama betina A, siang betina B, sore betina C gitu kan. Jangan memaksakan karunia bro. Nggak leklok tuh ya sampai cobaan orang membuka pemajikan dulu. Tapi ada nih pertanyaannya dari teman-teman. Bagus nggak sih kalau misalkan kenari ini sistem kawinnya tuh nginep gitu, jadi pagi dicabut, dijemur si jantannya dijemur, dipisahin sampai sore jam 5 dimasukin box lagi sampai pagi. Bagus nggak sih sebetulnya? Yang saya terapkan seperti itu. Dan alhamdulillah ya lebih baik seperti itu. Rata-rata jongnya lebih sedikit lah. Karena metabolisme si tubuh si kenari ketika misalnya terlalu banyak di egg juga gitu kan. Apalagi kalau dengan blok ukuran kecil karena dia kurang aktif kan alternatif sih. Kalau misalnya bloknya gede sih bisa aja gitu kan lebih aktif si kenari. Tapi alangkah baiknya jika setelah misalkan kalau saya ya bukan yang kalau lain mah terserah itu. Kalau saya masukin sore pagi saya cabut, saya jemur lagi, saya mandiin lagi untuk pejantannya. Terus nanti sore masukin lagi ke betina yang sama gitu. Itu proses itu berjalan terus sampai nomor berapa tuh? Atau sampai netes? Sampai 03 Max minimal 03 2 atau 3 cabut. Berarti itu pertama dari tahap penjodohan seperti itu gitu ya ayah. Kalau saya ya maksudnya teman-teman bisa mencontoh, tapi kalau yang nggak cocok ya jangan. Gitu. Itu bisa soalnya gini, tadi saya juga ngobrol sebelum tag, dari ternak kenari itu banyak versi gitu soal menjodohkan, soal masukin box yang kayak tadi Kiki bilang, itu tuh banyak versi. Teman-teman tinggal memilih mana yang lebih cocok gitu. Karena tadi kata Aelmi juga beda tangan, beda pegangan pasti beda gitu. Cara nge-treatment si burung semua punya cara tersendiri untuk menghasilkan sesuatu. Kalau buat nyari info mana ini, makanya saya kenapa di sini biar kita ngorek-ngorek info gimana caranya ternak teh bagus. Saya juga masih belajar. Sama ngomongin ini bandar tadi, nanti sedikit soal bandar. Saya pengen nanya, mungkin tahu, tapi kalau nggak tahu ya mungkin ada source lain gitu yang memang bisa kita buat tanya. Sebenarnya harga yang ada di bandar itu siapa sih yang nentuin? Si bandarnya sendiri kah? Atau emang dari pasarnya atau gimana sih? Tahu nggak proses? Ya saya juga kebetulan suka ngirim-ngirim ya, ngirim-ngirim ke luar pulau. Ya mungkin inilah yang namanya penjualan mengikuti hukum ekonomi. Semakin banyak permintaan, ketika barang sedikit harga semakin tinggi gitu kan. Terus misalkan ketika sedikit permintaan, barang banyak, otomatis harga jadi murah. Makanya untuk harga kenari pasti naik turun. Cuman gimana caranya biar kenaikannya bagus, turunnya tidak melejit. Nah, itu kan yang harus dipikirkan sama kita semua. Iya, betul. Nah, ya untuk kalau misalkan untuk penjualan ke ini yang menentukan bandar juga pasti pangsa pasar di Jongkok, karena si bandar juga otomatis kan dia ngirimnya ke Jongkok. Ketika misalkan nih ke pasar-pasar burung, anggapnya misalkan punya Jongkok, saya misalkan bandar ini peternak. Ketika dia ini yang Jongkoknya cuma ngejual misalkan 120 misal, saya otomatis ke Jongkok jadi 110 dong. Oh ya, biar sama-sama punya untung. Ya, gitu kan. Terus saya ke peternak otomatis jadi 100. Gitu kan. Okay. Jadi ya sebetulnya mah kaitan antara peternak, bandar dan Jongkok itu harus saling menguntungkan, jangan merugikan. Untuk bandar untuk boga modal gitu. Tong harus harga peternak lah karunya gitu. Ya buat kalian bandar yang tidak punya modal, oknum lah ya, oknum bandar gitu. Jadi sebenarnya disebutkan sananya, tapi kita apa? Oknum bandar. Jadi ya emang banyak mungkin juga lihat di si Facebook gitu, di grup Facebook tuh yang ngomongin soal bandar sengenahna naikkan nurunkan harga gimana. Makanya itu tuh jadi penasaran, emang ini teh harga ini tuh bisa keluar nih dari si bandar tuh di mana sih gitu, dari mana gitu sih? Ya tetap ini tuh permintaan pasar juga.
kalau misalkan berpermintaan pasar misalkan kayak sekarang nih Panda nih lagi oke lah misalkan gitu, si Jongkok ngejual ke konsumen 170 misalkan tahun, terus dia misalkan pembeliannya otomatis minta ke si bandar atau misalnya peternakan, oh hampura bro di luaran oke 170 ya Jongkok ngajualan, beda kok ke peternakan 100 pun kan cepet ternak teh misalkan 135 we sok bawa, otomatis kan si bandar lagi yang ngambil 135 dari si peternak, dia ngejual ke Jongkok 150 atau 145 gitu. Udah sebetulnya yang saya tahu ya saya juga ngirim ke gede berarti bandar teh bro. Iya ya pasti motek cuma goceng 10 lah ya. Goceng 10 gitu. Jadi pengaruh kusikunya kalau banar-banar ya, kalau kamu marima ya fenomena cerahan 80.000 sedih entong lah gitu. Jangan sampai lah ya. Nggak sih ternak sorangan mulai jadi bandar. Namun cek rencangan saya mah teh orang ujung Berung singleung leuman serangan. Tapi emang ya seru sih itu fenomena itu teh bikin si dunia kenari ini tuh makin seru, cuman buat oknum-oknum di luar sana please lah gitu, jangan terlalu menyusahkan para peternak karena ketika kita menghargai salah satu peternak dihargai sama bandar, terus menghargai profesi lah ya. saling menghargai lah gitu, saling menghargai ya akan tercipta hubungan yang sangat harmonis gitu. Betul akan sama-sama diuntungkan gitu. Peternak tidak direpotkan dengan masalah harga gitu kan. Bandar juga ya bisa menjual dengan harga yang bagus, Jongko juga bisa menjual harga yang bagus ke konsumen gitu. Karena jangan salah, peternak dan penghobi lebih banyak penghobi. Oh iya gitu. Iya. Sekarang bukan sekarang, dari dulu juga tuh. Dari dulu tuh. Kalau misalkan banyak peternak mau aya melian kenari sih, ya. tapi banyak banget gitu kalau yang saya lihat di Facebook tuh. Mungkin skala gokil lah yang kita ngomongin gokil. Banyak banget peternak teh. Banyak. Apa itu yang bikin salah satu hal jual kenari susah? Oh enggak. Karena penghobi kenari banyak. Ini penghobi kenari. Misalkan saya penghobi, yang namanya hobi yang sekedar hobi, terkadang perawatannya yang penting bunyi lah. Oke. Gering maot melidei, gering maot melidei, misalkan kucing atau misalkan kiper gitu kabur, ya tetap lah gitu perputaran kenari mau itu. Yang penting mah semua menjaga kestabilan harga. Betul. Saya support itu. Saya support. Jadi contoh ya misalkan di kanan saya ya ada yang sarangnya di depan, ada sarangnya di belakang gitu kan, ada juga yang sarangnya di bawah gitu kan. Si burung punya tingkat kenyamanan sendiri gitu. Kalau kita misalkan dipaksakan keinginan kita ya nggak akan mungkin gitu. Makanya kalau ada yang dia otomatis si sarangnya di depan, otomatis dia nggak mau di belakang. Saya kasih di belakang dipaksain juga dia nggak akan mungkin nolor di belakang gitu. Kayak gitulah. Jadi tahap pembelajaran itu yang paling penting, dan saya juga sampai sekarang masih belajar ya. Tips kecil lah biar tahu, misalkan kan kayak ini ada yang di depan ada yang di belakang, gimana taunya kalau misalkan nih lagi mantau, oh kayaknya si betina ini mah pengen sarangnya di depan gitu. Salah satu caranya kita sediain sarang 2. Setiap mau kondisiin betina. Misalkan kondisinya, atau misalkan satu juga nggak masalah. Kalau saya mah kan geser-geser nih, geserin ke belakang. Kalau misalkan dianya cuek gitu ke si sarangnya, geserin ke depan. Kalau misalkan dia jadi misalkan ngebulatin sarang yang di posisi di depan, ya berarti dia nyaman gitu. Berarti sama, ini mah di luar kenari ya masih sama pinsel gitu. Berarti sama pas saya ternak black throat gitu, sayangnya 2. Jadi milih nu mana ya? Kumaha enakna ya. Bisi anu satu mah nasi padang, nu satu mah iya gitu kan. Gitu mah mana ya? Bagusnya seperti itu ya. Maksudnya tuh ya enak, bagusnya seperti itu biar tahu sebetulnya tuh enaknya mau disarang yang mana gitu. Biarkan dia memilih. Tapi misalkan setelah dia di depan nih, misalkan di depan itu setelah netas dan sebagainya si pautnya udah bisa makan biji, ketika mau penjodohan lagi sarangnya tetap di situ. Tetap di depan. Oh, atau nggak jadi mudi nyobana di tukang di sini kan. Berarti bakal tetap terus di posisi yang sama. Oh.
Ketika kalian tahu posisi itu udah enak buat si betina, pertahankan. Selanjutnya pasti di situ terus. Oke. I see. Pelajaran, Iyo. Pelajaran. Sama saya belajar. Saya masih belajar ya. Pelajaran. Sana senior abdi. Pemula. Boleh diinfo nggak? Kita ngomongin pakan lagi. Si pakan teh per 250 gram itu harganya berapa? 30.000. Kalau misalkan beli lebih dari 1 kilo ada harga khusus kah atau tetap di 30.000? Pembelian bisa di mana aja? Pembelian di Lazada. Udah ada di Marketplace, sudah ada. Di Shopee ada. Kalau di Lazada yang ngelolanya kebetulan seller saya, teman saya orang Cigurum, Amran Kenari. Di nama tokonya Amran Kenari Bershop. Kalau di Jakarta kebetulan sama Soleh Kenari. Di Shopee ya, di Shopee nama tokonya Sule Kenari Bershop. Buat si merek teh Kenari Kabayan, pakan Kenari Kabayan atau pakannya teh mereknya apa? Kenari Kabayan. Si pakannya teh. Jadi ini lari mah pakan. Ya. Kabayan. Biar ya siapa tahu ada yang mau nyoba kan ya gitu buat teman-teman yang tadi seperti yang udah dijelasin sama si A-nya yang zong atau apa siapa tahu cocok. Ya tetap pakan cuma perantara yang menentukan hasil Gusti Allah. Ya. Nanti saya coba beli 5 piece, nanti saya posting di Facebook. Kayak gimana perkembangannya? Nah kalian ya bisa beli lewat saya. Saya juga mau nyoba gitu. Maksudnya saya mau nyoba buat burung saya. Ini ya info aja, cuman saya tuh bikin memang buat breeding. Pertama saya memang buat breeding. Ketika ada efek yang lain, paut jadi cepet bunyi, terus yang macet bisa bunyi, gitu. Terus yang macetnya tapi bukan yang sakit ya, misalnya pas kamabung atau terlalu lama di box bisa bunyi lagi, normal lagi. Itu mah nilai positifnya lah. Iya. Paham. Tetap kembali ke Gusti Allah. Contoh packingnya bisa ya. Kebetulan udah sold out ya guys, kita main kesini makanya udah habis. Sebelum ini mulai, Abi terus dipain. Jadi sebenarnya beli kesini juga bisa. Sama aja kok mau di seller saya, mau di saya sama 30.000. Oke. Jadi buat teman-teman yang udah tahu Kenari Kabayan ya bisa langsung main ke kandang. Beri silaturahim. Betul. Ngopi sambil santai. Pertanyaan orang tadi, orang nonton ngopi sih kudu ngopi. Berarti kita ganti teh sambil santai. Ya tapi ya seru sih ya, intinya mah kayak misalkan saya posting gitu kayak kemarin posting burung. Saya tuh banyak membalas tuh harganya segini ya silahkan tawar, kalau emang ternyata masuk ya silahkan beli. Kalau misalkan nggak masuk ya udah nggak apa-apa, saya juga nggak akan marah-marah wah gitu, nggak akan lah gitu, karena gimana ya kalau transaksi via WhatsApp dan harus COD dan harus dikirim itu kadang saya sendiri itu agak sedikit merot gitu. Mendingan gitu, lihat aja lah, misalkan udah dilihat cocok ya dibeli. Iya, sebenarnya gitu. Sih pembeli lebih enak langsung datang ke peternak gitu. Emang gitu. Siapa tahu gitu Kino mantau hiji lebih enak gitu sih. Jadi ya intinya mah untuk yang dibelinya kita lihat langsung, seenggaknya bisa ngobrol soal sharing info gitu atau apapun itu. Ya enaknya itu sih. Yang paling utama silaturahmi. Bisnis nomor 1000 kalau untuk saya pribadi gitu. Betul. Makanya saya selalu menyuruh kalau orang mau mantau burung, mending ke rumah sambil. Soal jadi nggak jadi. Ya itu. Ya betul. Ayo pertanyaan bodoh satu. Kenari Kabayan di Facebook itu kan frontal. Ayo sih mau terasa Pak Kenari Kabayan. Si Ibu nyampe gitu Kak. Akan ada pasti ada yang pro dan kontra itu pasti bakal ada. Pasti bakal ada. Cuman ada, alhamdulillah selama ini tidak ada yang ngomong langsung. Itu kalaupun ngomong langsung, kalau misalkan dia mengkritik saya, insya Allah saya terima gitu. Dan bukan tipe orang yang gede amok. Tema tukang heureung nangaran lagi Kabayan tuh, Kabayan tukang nya gede amok gitu. Tapi mengantisipasi itu ya udahlah ya gitu, namanya kritik itu kan bisa. Terus apakah kita harus mengatur isi pikiran orang? Nggak bisa kan. Misalkan kalian mau menganggap saya ABCD silahkan. Teman-teman saya mungkin yang lebih dekat saya yang lebih tahu saya. Betul.
ya seperti saya tadi bilang kan, kadang orang-orang yang saya malas sebenarnya bersuara kayak di komen dan sebagainya tuh merasa terwakilkan jadinya Kio gitu, karena sama-sama berjuang di jalur kenari ini, beternak, nyari penjual yang pembeli yang emang kita nggak bikin mahal loh, maksudnya tuh kita nggak beli mahal gitu, kayak ngejual mahal nggak mau juga gitu. Kayak jujur nih, saya mau jujur kayak Helmi, berapa tuh manuk teh? Saya beli segini, sok lewihan lah gitu. Itu lebih enak gitu, maksudnya tuh. Banyak teman-teman masyarakat yang beli bikang atau misalkan beli dacoran gitu. Dacoran ke saya, apa perjalanan. Ketika dia datang ke sini nanya, Om, seberapa? Saya mau lina sekian, lewihan syukur untuk gitu nana. Saya belinya segitu. Beneran penting nama silaturahmi. Panjangnya, persahabatan. Dan jujur juga, saya nggak pernah kalau misalkan saya beli 200.000 terus tiba-tiba bilang saya belinya 500.000, enggak, gitu. Itu tuh emang benar-benar ya, misalkan mau dilebihin ya saya mikirnya ya buat ganti pakan lah, buat ganti pas kita ngurus gitu, itu aja. Jadi buat teman-teman ya sebenarnya nawar tuh bebas ya. Bebas nawar mah. Saya ada yang nawar 100.000 juga, sama saya mah diladenin, beda. Nggak mau diberekin. Kembali ke penjual, kejikan atau mau? Iya, mau diberekin ya 100.000 ya nggak apa-apa, saya terima aja gitu si chattingannya, mau itu dari Messenger Facebook, mau itu saya nyantumin ke WhatsApp langsung, itu nggak apa-apa. Cuman ya enak lah berkomunikasi, enak gitu. Biar jadi manjang, jadinya nggak cuma jual beli aja gitu. Ada musik saya ini utamikan silaturahmi. Kan salah satu moto SPKN silaturahmi tanpa batas. Sayanya kayak belum join, saya minta join SPKN. Ada berapa sekarang anggotanya SPKN? SPKN baru sih, baru 5.000-an. 5.000. Tapi itu emang kita tempat sharing kah atau bisa jual beli juga? SPKN itu tempat sharing para peternak, keluhan-keluhan para peternak. Ada jual belinya, cuman hari Senin sama Selasa. Oh, ada jadwalnya. Selain itu ada yang posting jual beli di luar hari itu. Hapus. Dihapus sih gitu. Admin galak guys. Ya kan tujuan bikin grup saya buat sharing, bukan buat jual beli. Kalau misalnya grup jual beli ya di grup jual beli lah gitu. Satu lagi yang saya mau bahas, kuning. Saya bahas kenari kuning. Banyak orang tuh posting di grup tuh kenari kuning semuanya stabilo. Kuning stabilo. Tapi ketika dipantau tuh lain stabilo. Itu tuh kenapa sih ya? Karena mungkin fenomena banyak yang nyari. Karena fenomena stabilo lebih mahal daripada kuning yang biasa. Banyak yang nyari atau gimana gitu. Maksudnya tuh kenapa nggak jujur aja? Atau mungkin si penjualnya nggak tahu? Atau ya sebetulnya mah antara kuning intensif terus stabilo terus kuning aku. Iya. Ada yang nge-frost juga kan? Kuning frost selisihnya sedikit sih itu warna antara jadi kan. Iya. Kalau saya mah bikin positif orang itu nggak tahu yang gimana yang stabilo. Terus orang itu ya mungkin ingin mendongkrak penjualan sah-sah wae lah. Sebetulnya sah-sah aja gitu, cuman ya Kang Evan aja gona stabilo malah. Kang Evan tuh yang di Cipageran bukan sih? Kang Evan di Baltos Barugur, Taman Sari. Eta spesialis stabiloan. Oke. Kita mau ngobrol stabiloan meningkat. Iya, betul. Saya guna itu. Jadi saya tuh emang suka kenari kuning sebenarnya, suka. Jadi kayak kenari merah suka, kenari kuning. Cuman 3 lah kalau dari segi warna putih, kuning, merah. Gitu yang saya suka. Cuman ketika emang tahu ternyata kuning tuh ada banyak. ada ya kuning tahu, kuning stabilo, kuning intensif, dan yang nge-frost. Nah kebetulan kemarin saya punya kan yang ya saya bilang itu intensif, tapi orang-orang yang nanya ke saya tuh stabilonya berapa, kenari stabilonya berapa, dan saya bilangin itu intensif, mereka nggak lebih ke stabilonya aja gitu, karena mungkin itu ya banyak yang nyari juga kan. Jadi banyak yang nyari dan orang yang namanya kuning stabilo berpikiran seperti itu, asumsinya. Iya. Bebas sih berasumsi, bebas. Cuman ya tetap pas nih pantang nah stabilo teh kieu. Iya. Nah stabilo teh kieu. Tapi buat saya pribadi stabilo mau intensif enggak masalah sih buat saya pribadi mah, karena itu yang menurut saya bagus gitu kan. Buat teman-teman yang lain kan mungkin punya selera sendiri untuk yang soal kuning. Dan pas saya kemarin jalan
konten ini di Kenari Merah juga ternyata banyak versi Oh, tuh. versi Banyak mantap. ini itu Senior merah mah keren lah pokoknya mah. banyak ini itu wah ternyata ilmu juga gitu buat saya, buat teman-teman juga bisa sharing. Dan kenapa saya terus bikin konten ini teh, kemarin tuh saya dapat telepon dari teman SMA, saya mau mulai ternak gini pas lihat YouTube yang keluar kamu sudah mana tiirahan bikin ginian lumayan sih. Jadi dia alhamdulillahnya teh berpengaruh ternyata konten ini teh buat teman-teman di luar sana yang emang mau belajar ternak, cara ternaknya gimana, terus keuntungannya tuh seberapa besar, misalkan ada kerugian, cara treatmentnya kayak gimana, oh ternyata ada yang nonton gitu. Makanya saya lanjutin aja lah gitu, nggak mikirin AdSense ya Ki atau iklan atau apapun, nggak ya, kita mah ya udahlah. Ternyata kalau ini ternyata bisa berguna buat teman-teman ya silahkan. Paling gitu aja sih. Sok Ki, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah sih, cukup. Udah ya. Paling buat teman-teman yang mau main kesini tuh alamatnya di mana? Di Jalan Sukasih nomor 1 B. Cijerah ya. Cijerah. Paling ujungnya rumah lama lah. Tadi ada pelangnya itu, ada banner kan. Benar sageun kieu. Terus Instagram Instagram Kenari Kabayan. Facebook Kenari Kabayan. Kalau WhatsApp boleh disebutin juga buat teman-teman. 0822 133 03 144. Oke, jadi buat teman-teman yang mau main, mau lihat Instagramnya tadi udah disebutin, lihat di Facebook. Di Facebook mah pasti aktif lah, pasti banyak postingan. Terus sekedar sharing di WA. Ya, boleh. Masalah pertanyaan. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya mah Nggak keganggu gitu. Oh, sampai jam tidur jam 2, jam 1. Ya bari nunutan. Nah, satu kali lagi aja. Pernah nggak sih ngalamin di kandang sendiri ya? Punya pejantan yang over birahi. Itu cara mengatasinya gimana buat teman-teman di kalau saya ya, Ya. saya kembali ke diri saya, bukan menyentuh orang lain atau gimana. Untuk penjemuran dikurangin, terus kalau saya mah daripada timun nanti kalau misalnya efeknya timun kalau kebanyakan mencret ke si burung kadang jadi kurus, mending pakai buah pir. Insya Allah lebih cepat. Buah pir, kalau daun kemangi bisa menurunkan gitu. Nah itu proses itu berjalan berapa lama nyampe sih? Ini pengalaman aja. Tergantung kondisi si misalkan yang terparah lah gitu misalnya. Yang terparah sih yang seminggu 2 minggu bisa turun ke daun. Tadi cepat juga ya seminggu cepat. Kalau bagusnya kalau misalnya kita ternak nih posisinya si burung diasingkan dulu yang ada suara jibit-bikang atau ada suara anak ngaruh suara jantan yang lain itu bagus gitu. Oke. Akan lebih cepat jika diasingkan. Tapi misalkan dengar suara burung lain nggak masalah. Ya oke. Itu kalau misalnya dengar suara kenali lagi kayak yang diadu gitu, kayak yang diadu. Siap. Baiklah guys, kita ngobrol-ngobrol aja di sini lagi. Sampai di sini dulu. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada satu hal dari Kenari Kabayan yang emang bakal bikin kita main lagi ke sini, kita ngobrol lagi. Tapi punten ya, abi mah pemula aja. Semuanya juga pemula ada. Nggak ada senior, nggak ada junior, semua belajar. Sama-sama belajar. Saya juga masih belajar sampai sekarang dan saya harap teman-teman juga ngerti omongan saya. Ya. Itu jangan menganggap saya senior atau seperti apa gitu kan. Karena nyala sama-sama belajar aja kita di sini. Sama-sama sharing info. Kalau ada salah di omongan saya, perbaiki. Di omongan kita. Jadi kalau ada teman-teman yang lebih tahu juga boleh komen. Ini tuh nggak gini loh, ternyata gini tuh boleh sharing di komen. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Kalau misalnya ada ide-ide yang lain, nanti saya bisa coba juga di kandang saya. Siap. Oke gitu aja. Hatur nuhun waktosna. Sami-sami. Guys, ketemu lagi. Mudahin juga buat si konten ini bisa terus bikin konten. Kemarin kita ya ada PSBB, ada PPKM, nggak bisa kemana-mana, harus di rumah dan sebagainya. Makanya kita baru upload lagi ya Q. Ya. Oke, ketemu lagi di episode berikutnya. Hatur nuhun.